Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sabrina Saki, kelas 7G dari SMPN 206 Jakarta Barat. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Semua Ikan di Langit. Semua Ikan di Langit ini ditulis oleh Ziggy Zaziaziovnika Zabriskie dan diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia Jakarta. Buku ini diterbitkan di tahun 2017 di kota Jakarta. Sebelumnya, yang membuat saya tertarik dengan buku ini adalah sampulnya yang sangat unik dan tentunya judulnya Semua Ikan di Langit. Yang kita ketahui ikan di air ya. Dan yang menarik perhatian saya juga nama penulisnya yang begitu panjang dan ada badge pemenang pertama sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016. Di sampul belakang buku juga dituliskan alasan mengapa buku ini bisa menang badge ini, yaitu alasannya Semua Ikan di Langit ditulis dengan keterampilan bahasa yang berada di atas rata-rata para peserta sayembara kali ini. Novel ini mampu merekah miris dan manis pada saat yang bersamaan. Dan perbedaan mutu yang tajam antara pemenang pertama dan naskah-naskah lainnya membuat dewan juri tidak memilih pemenang-pemenang di bawahnya. Di sini di sampulnya terdapat Bas Damri, yaitu Bas kota biasa, dan seorang anak kecil dan ikan julung-julung yang terbang. Jika kalian ingin mengetahui sinopsis ceritanya, saya akan ceritakan sambil menyampul buku ini karena buku ini belum disampul. Buku Semua Ikan di Langit ini bercerita tentang perjalanan Bas yang di dalamnya terdapat anak kecil dengan panggilan beliau dan kecoa bule perempuan bernama Nadeza atau Nat. Mereka melakukan perjalanan jauh yang bahkan tidak berada di trayeknya lagi. Lebih jauh dari sekedar perjalanan antar Dipatiukur sampai Lewu Panjang. Bukan juga perjalanan antar provinsi, melainkan mengelilingi angkasa, melintasi dimensi ruang dan waktu. Semua Ikan di Langit bertutur menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandang Bas yang sebenarnya tidak terlalu cerdas. Dalam perjalanan cerita, Bas dapat memahami siapapun yang ada di dalamnya, memahami isi pikiran atau yang disampaikan perempuan yang menumpang, misalnya kucing bernama Bastet yang menumpanginya, hingga kecoa bule dengan panggilan Nat. Hanya saja, tidak pada seorang lelaki yang dipanggil beliau. Untuk memahami isi pikiran, Bas butuh menyentuh penumpangnya. Sedangkan beliau berjalan dengan cara melayang, yang dibantu oleh ikan julung-julung yang selalu ada di sekitarnya. Bas tidak bisa memahami beliau. Beliau adalah manusia yang aneh. Itu pun jika beliau adalah manusia, karena beliau selalu dikerubungi ikan julung-julung yang juga terbang. Ikan yang dapat menggerakkan Bas terbang ke berbagai tempat. Cerita terus berjalan ke berbagai ruang waktu dan penghentian Bas biasanya di tempat yang aneh, ke kamar paling berantakan di seluruh dunia, ke pohon raksasa yang ada di luar angkasa, bahkan ke tempat yang hanya berisi pasir yang datar sejauh mata memandang. Banyak tidak beraturan, namun beliau memiliki tujuan. Pada perjalanan terakhir, ia berada di laut yang menemukan pria yang tergeletak di tengah-tengah lautan sambil merokok. Pria itu biasanya disebut membingungkan oleh warga sekitar. Lalu, beliau diajak mengobrol oleh pria itu. Beliau mengobrol hingga akhirnya pria itu tenggelam. Sebelum pria itu tenggelam, rokoknya menyala terang dan membakar diri, menimbulkan asap yang hitam dan bau. Asap itu membumbung tinggi, berwarna keabu-abuan, keruh di udara, membentuk kekacauan di atas lautan, dan akhirnya membentuk sosok. Setelah pria itu terbakar dan berubah menjadi sesuatu yang begitu nyata,
mengapung berhadapan dengan beliau di udara. Anak lelaki. Meskipun sama-sama melayang, dia berbeda dari beliau. Anak lelaki itu tampak seperti manusia biasa yang melayang. Rambutnya hitam kelam, seperti juga beliau. Tapi kegelapan di atas kepalanya itu tidak seperti langit malam yang menyenangkan. Namun, meski ada perasaan aneh memandangnya, anak lelaki itu begitu tampan, begitu menawan hati. Sebelah matanya tertutup, tapi matanya yang lain berkedip dengan cantik, seperti bintang kecil yang baru bersinar untuk pertama kalinya. "Halo," katanya menyapa beliau. Suaranya kedengaran manis, tapi entah kenapa membuat saya merasa panas. Wajahnya yang dihiasi senyum kelihatan berkilau-kilau, membuat saya terbengong-bengong terpesona. Anak lelaki itu memulai pembicaraan. "Kamu tahu siapa aku?" "Aku tahu siapa kamu." Beliau yang akhirnya membuka mulutnya. "Anak ini berbahaya, anak ini jahat, dan dia akan membuat semua orang sama berbahaya dengan jahatnya." Saya ingin lari, saya ingin mengajak berlari, tapi saya pun ingin berlari bersama anak itu. Hati saya terpecah dua dan menarik satu sama lain dengan kuatnya. "Lari saja, barangkali ikan-ikan itu menyuruh berlari." Lari dari saya, sebelum saya jadi sinting dan memilih anak jahat itu untuk jadi beliau baru. Tapi beliau tidak lari. Beliau tidak lari dari anak jahat itu. Kemudian, tanpa suara, beliau kembali kepada saya, meninggalkan anak menakutkan itu di belakangnya. Kami menjauh, namun anak itu mengikuti kami. Anak itu mengikuti saya dan beliau untuk waktu yang lama sekali. Di belakang saya, dia melayang-layang dengan senyum menculas sehingga saya terus-terusan dilanda perasaan was-was. Tapi ternyata anak seram ini jauh lebih gesit dari kelihatannya. Setelah beberapa lama melayang seorang diri, akhirnya anak itu merampas keledai putih dari suatu kampung. Dia jewer telinga kedelai itu keras-keras, sampai si keledai itu membuka mulut. Dan anak itu bisa menjejalkan api ke dalam tenggorokan si binatang malang. Tidak mengejutkan melihat anak jahat itu mengganggu semua orang yang ia lewati. Dia juga mengganggu anak-anak kecil dengan membawa bayang-bayang dan monster gelap raksasa yang menakutkan setiap malam. Suatu pagi, beliau mengajak saya ke taman besar yang cantik sekali. Ada bunga-bunga mawar berwarna putih dan kuning, berdampingan dengan bunga-bunga bukung keras besar. Namun, anak-anak itu membuat kering semua bunga itu. Seketika, seorang pemilik teriak sambil keluar. Lalu anak itu berbicara. "Maafkan saya, Nyonya, tapi dengan kekuatan sihir dan jampi-jampi andalan saya, bunga ini sudah saya jadikan bahan ramuan mujarab yang bisa mengembalikan kemudaan dan kecantikan Nyonya. Coba dimakan satu bunga kering yang bentuknya paling seperti tengkorak manusia, niscaya Nyonya akan kembali tampak seperti gadis-gadis remaja itu lagi." Lalu gosip itu menyebar ke seluruh dunia, dari telinga ke telinga. Setelah bunga itu lama-lama punah, akhirnya mereka membelek hewan dari tetangga mereka untuk meriasi wajah mereka untuk semakin merah. Pada saat itu, yang mereka tahu adalah si anak lelaki itu sangat baik. Ketika itu, dunia menjadi kacau. Setelah dunia kacau, ia membuat danau yang berisikan darah. Ada anak lelaki paling merah. Dia tidak hanya meminum, dia berenang di danau itu. Lalu dia menjadi makhluk yang paling menyeramkan sedunia. Anak lelaki itu mendekati saya dan membanting saya. Beliau sangat sedih. Namun, ketika beliau sudah lama-lama bersedih, ketika ia sudah sadar bahwa dunianya hancur,
Ia perlahan-lahan menyudahi kesedihannya dan membuat bumi kembali, dimulai dari matahari, manusia, dan lain-lain. Saya sangat suka buku ini, terlebih lagi sampulnya sangat menarik di mata saya. Menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah cerita yang dibungkus fantasi, jadi pembaca bisa berimajinasi dengan liar. Dan seperti yang dikatakan, beliau dan Bas ini mengelilingi angkasa, melintasi dimensi ruang dan waktu. Jadi, semua tempat yang didatangi oleh mereka itu mengandung latar-latar yang berbeda dan unik. Dan setiap tempat itu pasti mempunyai tokoh yang unik juga, seperti kecoa Rusia bernama Nat, pohon pesawat, pria yang membingungkan, dan lain-lainnya. Dan setiap tempat yang disinggahi oleh mereka mempunyai juga moral tersendiri. Namun menurut saya kekurangan buku ini adalah makna cerita yang sulit dipahami. Jadi saya harus membaca salah satu kalimat dalam halaman tertentu berulang kali. Namun buku ini sangat bagus. Saya menyarankan buku ini dibaca oleh remaja seumuran saya sampai ke dewasa. Menurut saya buku ini kurang cocok untuk dibaca anak-anak karena sulit makna cerita yang sulit dipahami. Menurut saya buku ini juga bagus karena terdapat ilustrasi lucu di setiap babnya. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.